Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dari saya sendiri. Nama saya Muhammad Arik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Zara Febriwika. Halo, perkenalkan saya Febiana Nurisma. Perkenalkan, nama saya Fitri Komalasari. Saya Silvarela Fasya. Saya Sri Maulida Wulandari. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang konstitusi dan hukum dasar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum kita membahas mengenai materi sejarah dan nilai dari konstitusi, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari konstitusi itu sendiri. Jadi, apa itu konstitusi? Konstitusi memiliki istilah yang berbeda di berbagai negara. Di Prancis, konstitusi dikenal dengan istilah constituel atau droit constitutionnel. Nah, di Inggris disebut constitution, sedangkan dalam bahasa Latin disebut constitutio. Sedangkan di Jerman menggunakan istilah Verfassung yang artinya adalah hukum atau prinsip. Nah, pendapat mengenai istilah konstitusi dan undang-undang dasar ini terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang membedakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Nah, pendapat yang kedua adalah yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Dan saat ini pendapat yang kedua lah yang lebih diterima. Sedangkan menurut kamus Oxford Dictionary of Law, konstitusi diartikan tidak hanya merupakan aturan tertulis, tetapi juga aturan yang menentukan susunan dan fungsi dari lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah, serta mengatur hubungan antara negara dengan warganya. Nah, para ahli juga memaparkan pengertian dari konstitusi loh. Ada 11 ahli yang menjelaskan mengenai konstitusi. Yang pertama yaitu menurut Carl Schmitt, konstitusi terbagi menjadi 3, yaitu pertama, konstitusi dalam arti absolut, yang dianggap sebagai satu kesatuan dari semua bagian hukum dan lembaga-lembaga di dalam negara. Nah, yang kedua, konstitusi dalam arti relatif, yaitu sebagai penghubung antara kepentingan yang satu dengan kepentingan masyarakat yang lainnya. Nah, yang ketiga, konstitusi dalam arti positif, yaitu sebagai keputusan politik tertinggi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Lalu menurut Kenneth Clayton Ware, konstitusi biasanya digunakan dalam dua pengertian. Yang pertama yaitu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua, konstitusi digunakan untuk menggabungkan peraturan yang biasanya disatukan dalam satu atau beberapa dokumen yang berkaitan erat. Lalu menurut E.C.S. Wade, konstitusi adalah undang-undang dasar naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara yang menentukan pokok-pokok cara kerja dari badan-badan tersebut. Lalu menurut Russell F. Moore, konstitusi mengatur hubungan antar pemerintah dengan warganya. Lalu, menurut Iwarecemi, konstitusi berfungsi mengawasi pelaksanaan pemerintahan atau pengawasan konstitusional. Lalu menurut Sri Sumantri, hukum konstitusi merupakan bagian dari hukum tata negara. Menurut Oliver Cromwell, undang-undang telah disamakan dengan instrument of government. Apa itu instrument of government? Yaitu suatu pegangan untuk pemerintah. Lalu menurut John Peirce, konstitusi atau undang-undang dasar merupakan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara serta merupakan instrumen hukum dalam penyelenggaraan negara yang membatasi serta mengendalikan kekuasaan negara. Menurut Ahmad, Phillips, dan Paul Jackson, konstitusi adalah suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan dan mengatur susunan serta kedudukan organ-organ negara dan mengatur organ-organ negara tersebut dengan rakyatnya. Dan yang terakhir yaitu menurut Herman Heller, yaitu konstitusi dibagi dalam 3 pengertian. Yang pertama merupakan cerminan kehidupan politik suatu bangsa. Yang kedua, suatu kaidah hukum yang hidup dalam bermasyarakat yang mengandung pengertian yuridis. Lalu yang ketiga yaitu sebagai hukum yang tertinggi dalam suatu bangsa atau negara. Nah, itu merupakan macam-macam pengertian berdasarkan istilah dan berdasarkan sudut pandang dari para ahli. Selanjutnya, untuk materi mengenai sejarah dan nilai dari konstitusi akan dipaparkan oleh Dea.
Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah adanya konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara Republik Indonesia sepakat untuk menyusun konstitusi Indonesia yang dianggap sebagai revolusi gelongan. Nah, teman-teman, pada dasarnya konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar. Namun, karena pengaruh paham kodifikasi yang menganggap bahwa semua peraturan hukum harus ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum, yang pada akhirnya membuat konstitusi yang ada di Indonesia kemudian ditulis dalam bentuk undang-undang dasar. Nah, Undang-Undang Dasar sendiri kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Meskipun UUD 1945 merupakan konstitusi yang singkat dan hanya terdiri dari 37 pasal, namun ketiga materi konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Kemudian adanya perubahan pada Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Teman-teman, sebenarnya para penyusun UUD 1945 sudah melihat adanya kemungkinan perubahan atau penyesuaian terhadap UUD melalui pasal 37 UUD 1945. Namun, hal tersebut harus melalui persetujuan seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan melakukan referendum. Perubahan UUD 1945 kemudian dilaksanakan secara bertahap dan telah menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR sejak 1999 hingga pada tahun 2002. Oke, kita bahas satu persatu ya. Amandemen UUD 1945 yang pertama dilaksanakan pada sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 yang menghasilkan perubahan 9 pasal dan 16 ayat. Selanjutnya, amandemen kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR pada tanggal 17 sampai 18 Agustus tahun 2000 yang menghasilkan perubahan 27 pasal dalam 7 bab. Kemudian, amandemen yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001 yang menghasilkan perubahan 23 pasal dalam 7 bab. Selanjutnya, amandemen yang keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasilnya meliputi perubahan 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Nah, keempat tahapan amandemen UUD 1945 tersebut mencakup hampir seluruh isi Undang-Undang Dasar 1945 nih teman-teman. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Artinya, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, hanya 25 butir ketentuan atau sekitar 12% yang tidak mengalami perubahan, dan sisanya sebanyak 174 butir ketentuan atau sekitar 88% merupakan pasal baru atau telah mengalami perubahan. Materi selanjutnya ada nilai konstitusi. Dalam buku yang berjudul Reflection on the Value of Constitution karya Carl Lowenstein, konstitusi dibedakan menjadi 3 macam nilai konstitusi yang dibuat berdasarkan realitas kekuasaan dan norma konstitusi, yaitu yang pertama ada nilai normatif, yang artinya suatu konstitusi yang secara resmi diterima oleh suatu negara. Dan bagi mereka, konstitusi tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga efektif berlaku di masyarakat dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua adalah nilai nominal. Nilai ini adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan tidak berlakunya pasal-pasal tertentu atau tidak seluruh pasal yang terdapat dalam UUD berlaku untuk seluruh wilayah negara. Dalam kenyataan kehidupan dapat juga terjadi tumpang tindih antara nilai nominal dan nilai normatif. Yang terakhir ada nilai semantik, yang artinya suatu konstitusi yang hanya berlaku untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan politik. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai sejarah dan nilai konstitusi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Fitri. Kepada Fitri dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi konstitusi. Konstitusi yang pertama berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Konstitusi yang kedua berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, kebudayaan, ekonomi, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Fungsi konstitusi yang ketiga yaitu konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional.
termasuk untuk menjadi anggota PBB, karena itu merupakan sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional. Fungsi konstitusi yang keempat yaitu sebagai hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan bentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya, yang memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara, termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudisial. Fungsi konstitusi yang kelima yaitu sebagai alat membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi konstitusi yang keenam yaitu konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Konstitusi menjadi suatu saran untuk memperhatikan berbagai nilai dan norma dalam suatu bangsa negara. Misalnya, simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Fungsi konstitusi yang ketujuh yaitu berfungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Fungsi konstitusi yang kedelapan berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan warga negaranya. Fungsi konstitusi yang kesembilan yaitu mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ke-10 berfungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan negara. Fungsi konstitusi yang ke-11 berfungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang ke-12 berfungsi simbolik sebagai upacara atau center of ceremony. Dari beberapa fungsi konstitusi tersebut dapat dipahami bahwa konstitusi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah di suatu negara. Konstitusi menjadi suatu pedoman yang dapat membatasi hak penguasa agar tak bertindak sewenang-wenang demi kepentingan rakyat dan demi kebaikan rakyat. Dengan begitu, konstitusi menjadi alat yang dapat menyeimbangkan agar penyelenggaraan pemerintahan suatu negara dapat berjalan dengan baik dan adil. Selain fungsi konstitusi di atas, konstitusi juga memiliki tujuan. Tujuan-tujuan adanya konstitusi secara ringkas dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Tujuan konstitusi yang kedua yaitu untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap HAM, sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Tujuan konstitusi yang ketiga yaitu bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan untuk penguasa, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri dengan kokoh. Sekian dari saya, selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Arik. Baik, selanjutnya kedudukan konstitusi negara. Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara yaitu pertama, sebagai hukum dasar karena berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal mendasar dalam kehidupan negara. Kedua, sebagai hukum tertinggi sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi daripada aturan lainnya. Selanjutnya, konstitusi negara. Dasar hukum tata negara di Indonesia yang merupakan konstitusi negara ialah pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu sumber dasar hukum tertulis yang mengatur tentang masalah kenegaraan dan dasar ketentuan lainnya. Kedua, ketetapan MPR sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa MPR menentukan undang-undang dasar dan garis-garis besar haluan negara. Ketiga, ada undang-undang atau perpu yang dibagi dalam arti material yaitu peraturan umum yang dibuat oleh penguasa dan dalam arti formal yaitu keputusan tertulis sebagai sumber hukum. Keempat, peraturan pemerintah yaitu Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah guna melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya.
Kelima, keputusan presiden. Peraturan ini ditunjukkan kepada DPR sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan penetapan presiden. Keenam, peraturan pelaksana lainnya. Yang dimaksud yaitu seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lainnya yang harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Ketujuh, konvensi ketatanegaraan, yaitu perbuatan kehidupan bernegara yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktiknya. Terakhir yang kedelapan yaitu traktat. Traktat adalah perjanjian dua negara atau lebih yang sudah melewati beberapa tahapan seperti perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Baik, materi selanjutnya diteruskan oleh rekan saya Sri Wulandari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi muatan konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hans Farmaziven dan Gervardo Tank. Dalam sebuah studinya terhadap konstitusi-konstitusi di dunia yang dituangkan dalam buku Written Constitution yang banyak dijadikan landasan konseptual oleh para pakar konstitusi dalam menelaah muatan konstitusi mengatakan bahwa Constitution as a means of running the state's own political and legal system. Constitution as a national document and as a birth certificate and as a sign of adulthood and independence. Nah, jadi kedua ahli tata negara Belanda tersebut mengatakan bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum di negaranya sendiri. Yang kedua, menurut A.H. Stroyken. Menurut A.H. Stroyken, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang memuat hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau. Tingkatan-tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa mendatang. Suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan hendak dipimpin. Yang ketiga, menurut Savarnir Lohman. Menurut Savarnir Lohman, ada 3 unsur yang terdapat dalam tubuh konstitusi-konstitusi sekarang, yaitu yang pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat. Jadi, konstitusi-konstitusi yang ada adalah hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur merdeka. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus sebagai penentu batas-batas hak dan kewajiban baik warga negaranya maupun alat-alat pemerintahannya. Yang ketiga, sebagai forma regimenis, yang berarti bahwa konstitusi itu sebagai kerangka bangunan pemerintahan atau sebagai gambaran struktur pemerintahan negara. Nah, dari masing-masing materi muatan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa di samping sebagai dokumen nasional dan tanda kawasan dari kemerdekaan sebagai negara, konstitusi juga sebagai alat yang berisi tentang sistem politik dan sistem hukum yang hendak diwujudkan. Seperti yang dikutip Dahlan Taib, Kiersiewer mengemukakan tentang apa yang seharusnya menjadi muatan konstitusi, yaitu the very minimum and the minimum to be the rule of law. Dia mengatakan bahwa sifat yang khas dan mendasar dari bentuk konstitusi yang terbaik dan ideal adalah konstitusi itu harus sesingkat mungkin untuk menghindari kesulitan-kesulitan para pembentuk undang-undang dasar, sehingga hasilnya dapat diterima baik oleh mereka yang akan melaksanakannya maupun pihak yang akan dilindungi oleh undang-undang dasar tersebut. Sebagai perbandingan atas pendapat pakar konstitusi dari negara barat, sangat menarik nih bila kita telaah pemikiran para founding father and mother tentang muatan konstitusi. Menurut Muhammad Hatta, konstitusi harus memuat adanya pengakuan terhadap hak-hak sipil secara universal. Dalam pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 15 Juli 1945, Hatta menegaskan bahwa hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus. Kita membangun masyarakat baru yang berdasarkan kepada gotong royong dan usaha bersama. Tujuan kita ialah membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu, janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu pasal. Misalnya, pasal yang mengenai warga negara supaya tiap-tiap warga negara jangan takut untuk mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini,
hak untuk berkumpul dan bersidang bersama masyarakat, dan lainnya. Abidin, anggota konstituante dari Partai Buruh, juga menegaskan bahwa menurut paham kami, terpenting dan yang menjadi pokok pangkal dari isi Undang-Undang Dasar itu ialah hak-hak dasar warga negara. Jika mengenai hak-hak dasar warga negara itu telah ada, maka peraturan-peraturan, sistem pemerintahan, dan juga bentuk dan organisasi negara harus sesuai dengan tujuan itu. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Silpa. Selanjutnya, muatan materi konstitusi menurut Sujatmoko. Sujatmoko menyoroti ciri-ciri negara konstitusional sebagai berikut. Fungsi daripada konstitusi di dalam masyarakat itu ialah tentunya untuk menentukan batas-batas daripada kekuasaan politik terhadap kebebasan anggota masyarakat itu. Akan tetapi, di samping itu juga hal ini yang ingin saya tegaskan. Fungsi konstitusi di dalam suatu masyarakat yang bebas itu ialah untuk menentukan prosedur serta alat-alatnya untuk menyalurkan dan menyesuaikan pertentangan politik serta pertentangan kepentingan yang terdapat di dalam tubuh masyarakat. Selain itu, Sujatmoko juga menekankan makna dasar dari prosedur demokrasi. Beliau mengatakan lebih daripada negara-negara yang sudah mencapai stabilitas dan kristalisasinya, bagi Indonesia perlu suatu konstitusi yang terutama menentukan saluran-saluran dan prosedur-prosedur yang akan memungkinkan dan menjamin bahwa pencarian kristalisasi ini akan dapat berlangsung dengan jalan yang damai dan bebas tanpa paksaan. Selanjutnya, menurut Jaga Steenbeek terdapat 3 unsur pokok muatan konstitusi, yaitu yang pertama adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, yang kedua ditetapkannya suatu susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan yang ketiga adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Yang terakhir ada materi muatan konstitusi menurut Miriam Budiarjo, yang cakupannya ini lebih luas daripada Jaga Steenbeek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara. Misalnya, pembagian kekuasaan antara badan pemerintah legislatif, yudikatif, dan eksekutif, pembagian kekuasaan antara pemerintah negara federal dan pemerintah negara bagian, lalu prosedural menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi yang dilakukan oleh salah satu badan pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur perubahan undang-undang dasar. Dan yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Nah, di dalam sejarah barat, konstitusi ini dimaksudkan untuk menentukan batas-batas wewenang penguasa, menjamin hak-hak rakyat, serta mengatur jalannya pemerintahan. Berhubungan pada zaman ini, konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum, tetapi juga merumuskan prinsip, haluan negara, serta patokan kebijakan yang semuanya mengikat penguasa. Jadi, dari konstitusi atau undang-undang suatu negara, kita bisa mendapatkan informasi tentang negara itu, termasuk bentuk negara, kedaulatannya, dan sistem pemerintahan yang dianutnya. Contohnya, di Konstitusi Negara Indonesia, kita bisa tahu nih bentuk negara Indonesia itu republik dengan berkedaulatan rakyat dan sistem pemerintahannya presidensial. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi kita dapat tarik kesimpulan, yaitu di mana konstitusi ialah sistem suatu negara dan kumpulan peraturan yang berperan penting dalam membentuk dan mengatur pemerintahan suatu negara. Konstitusi juga sebagai pedoman untuk membatasi hak penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenangnya dan fokus mengedepankan kepentingan rakyat demi kebaikan. Tambahan quotes dari saya, apa yang kita ketahui itu nggak penting, tapi apa yang kita praktikkan dari yang kita ketahui itu yang paling penting. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di grup chat WhatsApp. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.